Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya, Grace, dalam seri cerita Alkitab. Kali ini dengan judul Api Pengampunan. Ayat hafalannya tertulis di dalam Yesaya 6 ayat 7. Kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Pekabaran, aku terharu dengan kasih karunia Allah ketika Ia mengampuni dosa-dosaku. Pernahkah ada orang yang memintamu melakukan sesuatu yang tidak pernah engkau ketahui cara melakukannya? Pernahkah kamu harus menyampaikan pada seseorang sesuatu yang tidak ingin engkau ceritakan? Yesaya merasa ia tidak cukup baik untuk menjadi utusan Allah, tetapi Allah mempunyai cara yang tidak biasa dalam memberinya semangat. Suatu hari, Yesaya sedang mengunjungi bait suci. Tiba-tiba, ia seolah-olah sedang berdiri di surga, di ruangan yang sangat menyilaukan, nun jauh di atas pada Allah di atas tahtanya. Pelangi yang berkelap-kelip seolah-olah terdiri dari berlian raksasa, menari-nari di angkasa. Jubah kebesaran Allah begitu panjang sehingga jatuh di pelataran tahtanya dan seolah memenuhi ruangan. Sebuah mezbah suci di satu sisi berisi arang yang menyala-nyala berwarna jingga yang terang dengan kepulan asap di atasnya. Dan makhluk apakah itu yang terang bercahaya melayang-layang di atas kepala Allah? Yesaya mengamati makhluk itu. Itu adalah malaikat yang disebut serafim, dengan 6 sayap. Dengan 2 dari sayapnya, mereka menutupi wajah mereka agar tidak melihat Allah karena Ia begitu suci. Dengan 2 sayap lain mereka menutupi kaki mereka, mungkin supaya mereka tidak menyentuh Allah. Dan dengan 2 sayap yang sisa, malaikat itu terbang di atas kepala Allah. Seluruh ruangan memperdengarkan musik indah para malaikat, begitu keras dan kuat, sampai pintu-pintu tergoncang. Seluruh tubuh Yesaya gemetar. Dalam waktu singkat, asap dari mezbah memenuhi ruangan. Tetapi Yesaya merasa itu tidak berbahaya, itu suci. Kehadiran Allah tampaknya menjadi bagian dari asap yang menyelubungi Yesaya dengan kehangatan. Tetapi, apa yang sedang dinyanyikan para malaikat? Yesaya mendengar dengan saksama. Mereka berseru seseorang kepada seseorang, katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya." Yesaya 6 ayat 3. Ketika Yesaya menyadari di mana ia berada, ia mulai menangis. "Aku tidak layak di sini bersama Allah," katanya. "Aku telah mengatakan hal-hal yang seharusnya tidak kukatakan. Aku tinggal dengan orang-orang yang tidak berbuat baik satu sama lain setiap saat. Dan aku tidak selalu baik pada mereka. Aku tidak pantas bersama Allah. Namun aku di sini. Apakah yang Allah akan lakukan terhadapku?" Ketika ia berdiri di sana dengan wajah mengadah ke atas, ia melihat satu dari malaikat bersayap 6 terbang menuju mezbah yang bernyala-nyala. Malaikat itu mengambil penjepit dan dengan hati-hati mengangkat sebuah batu bara yang sedang membara. Kemudian malaikat itu terbang ke Yesaya dan menyentuh bibirnya dengan batu bara yang menyala. Tidak sakit dan tidak terbakar. Malaikat itu berkata lembut, "Lihat, ini sudah menyentuh bibirmu. Kesalahanmu telah dihapuskan." Perasaan senang yang melegakan memenuhi diri Yesaya. Dosanya dihapus seketika. Sebelum ia dapat mengucapkan syukur kepada Allah atas berkat ini, Allah berbicara sangat ramah kepadanya. Ia berbicara seperti seorang bapa yang baik, yang mengkhawatirkan anak-anaknya karena mereka tidak mau mendengarkan dia. Allah berkata, "Siapakah yang harus kuutus untuk membawa kabar baik kepada umatku?" Dengan segera, Yesaya berkata, "Ini aku Tuhan, utuslah aku." Dengan kasih yang baru kepada Allah, ia siap menjadi utusan Allah. Allah tidak memaksa Yesaya menjadi nabi. Pertama ia menunjukkan kasih kepada Yesaya, kemudian ia membiarkan Yesaya merelakan dirinya. Ini hanya permulaan. Selama 60 tahun lebih, Yesaya menyampaikan pesan Allah kepada umat Allah. Allah mengasihi Yesaya apa adanya. Kita menyebut kasih itu kasih karunia. Dan Allah masih menjangkau kita dengan kasih.
Sama seperti ketika orang tuamu membungkuk untuk mengangkatmu ketika engkau masih bayi. Allah menawarkan pada kita janji pengampunan yang sama yang diberikannya kepada Yesaya. Jika engkau percaya padanya dan mengakui dosa seperti Yesaya, hadiah pengampunan menjadi milikmu. Allah adalah Bapa yang menepati janjinya. Ia selalu mengasihimu.